penyelundupan kemarin. Oh aduh nih agak hati-hati ya saya ngomongnya. Oke, ketemu lagi di channel The Semprul. Kali ini aku lagi jalan-jalan naik sepeda nih. Ini sepeda lipat namanya. Cuman aku caranya apa ya? Masih golongan-golongan miskin tuh nggak ngerti juga nih sepedanya. Kok bisa kayak gini kayak gitu kan? Kita langsung aja kita ketemu sama yang pemilik sepedanya. Mas Gema, apa kabar Mas Gema? Mas, ini kegiatannya selain main sepeda kayak gini nih, apalagi nih kegiatannya nih? Kebetulan saya kerja di BRI Jambi. Kerja di BRI Jambi. Terus? Sebagai auditor, jadi setiap 2 tahun sekali saya pindah. Nah setiap saya pindah ini saya selalu mencari komunitas sepeda lipat. Oh iya. Berarti setiap Mas pindah kota kayak gitu, Mas cari lagi tuh komunitas-komunitas gitu ya untuk gabung ya. Betul. Tapi untuk Jambi saat ini gimana? Kalau Jambi sendiri, komunitas sepeda lipat Jambi ini baru berdiri atau baru goes bareng itu tanggal 21 Agustus 2019. Berarti baru 5 bulan ya? Iya, baru 5 5 bulan ya? Betul. Berarti kalau anak kecil tuh belum bisa ngerangkak. Iya. Kalau kayak gitu bisa ya? Kedepannya kita mau ada kegiatan sosial juga. Oh, untuk ada kegiatan sosialnya juga ya? Jadi kayak bisa ikut kontribusi ke Jambi. Ke warga Jambi kayak gitu ya? Betul. Untuk ini aja, merek dan harga dari sepeda lipat ini sendiri, Mas. Nah, ini pengen tahu nih. Iya. Ini kayak mahal nih, sumpah lah. Ini mahal ini, serius ini. Ini kan yang kemarin heboh di Garuda itu. Ya, ini lagi Cuma yang bawah inilah. Oh, ini yang bawah. Bukan yang itu yang bawah. Itu yang tinggi ya. Jadi untuk merek aja, Mas. Untuk merek sendiri ini apa? Oke. Kalau secara garis besar saat ini pemimpin sepeda lipat di dunia itu ada 2 ya. Yang pertama Brompton, yang kedua Dahon. Berikutnya ada Tern, ada Evenhound dan lain sebagainya. Cuma yang menguasai pasar saat ini hanya 2 sih secara garis besarnya. Brompton sama Dahon. Brompton ini yang masalah di root kemarin ya, Iya, betul. yang lagi viral itu. Untuk harga sendiri, Mas? Itu ya. Brompton sendiri ya? Kalau Brompton sendiri kisarannya dari 26 sampai nggak terhingga. Sampai nggak terhingga ya? Wis, main mahal loh ini ya. Oke Mas, kita duduk aja ya biar lebih asik Mas ya. Bang, selain auditor di bank tadi, Abang nih memang pencinta sepeda lipat atau memang hobi sih? Bisa dibilang pencinta, bisa dibilang hobi. Kenapa? Karena saya pribadi sendiri ada 3 sepeda lipat di rumah. Iya, yang fungsinya beda-beda. Jadi Abang juga jadi kolektor gitu ya? Koleksian gitu? Mungkin untuk kedepannya iya, bakalan. Insya Allah jadi kolektor. Tapi kalau untuk sekarang pemakai dulu aja. Pemakai dulu aja ya. Jadi selain hobinya sudah tuh pekerjaannya sudah. Abang di komunitas Seli ya, sepeda lipat community ya. Itu sebagai apa sih? Atau jadi, anggota atau gimana? Kami kan namanya JSC ya. JSC. Jambi Sepeda Lipat Community. Jadi di dalamnya itu kayak semacam wadah organisasi untuk pecinta sama penghobi sepeda lipat. Ya. Kebetulan kalau saat ini saya sebagai admin di Instagramnya JSC. Oh, yang aku DM kemarin ya. Jadi kita sudah ada susunan. Misalnya ada pembinanya. Pembinanya itu Pak Heru Santoso sama Pak Ali Sadikin. Kemudian ketuanya juga sudah terpilih Mas Adit. Kebetulan beliau nggak bisa datang karena lagi ada acara di Jogja. Titip pesan aja buat Masnya. Kemudian ya kebetulan saya ngerangkap ada admin bendahara juga dan iya. Kita aktif, jadi total di Instagram kita sih semakin hari semakin bertambah ya. Saat ini posisi sekitar 570-an. Kita juga ada grup WA. Grup WA itu udah ada 80 orang yang aktif dan setiap hari Rabu malam goes juga kok. Komunitas Seli ini termasuk besar ya, Mas? Itu sudah ada kayak struktur organisasinya gitu ya. Itu banyak juga kita bahas juga komunitas yang lain. Komunitas lain juga banyak yang bergerak di bidang lain-lain gitu kan. Tapi banyak juga yang nggak punya struktur organisasi. Sebenarnya struktur organisasi di suatu organisasi itu penting nggak sih, Bang? Kalau bagi kami penting, kenapa? Karena
visi sepeda lipat Jambi ini atau JSC ini tidak serta-merta dia hanya gabung guys ngumpul segala macam. Nah, kedepannya nanti diharapkan sih JSC ini bisa besar. Satu besar, yang kedua nanti bisa memberikan sumbangsi untuk sosial lah ya. Kebetulan kita juga ada iuran rutin setiap bulannya. Jadi nanti dari iuran tersebut kita bisa memberikan apa ya, istilahnya bantuan lah, kontribusi ke sosial kayak gitu Bang sosial, ya. Betul. Bang, berarti kan JSC ini bukan di Jambi aja ya, atau sudah ada nasional kayak gitu? Jadi kalau mau tahu yang apa namanya runutannya, kalau di Indonesia ada namanya ID Folding Bike. Jadi seluruh komunitas sepeda lipat di Indonesia tuh induknya ke ID Folding Bike tadi. Nah, kalau misalnya di Jambi kita ada JSC. Di Palembang kita ada Selfie, sepeda lipat Palembang. Kemudian di Solo juga ada Seli Solo Raya. Jadi setiap daerah itu punya rantingnya masing-masing, tapi tetap menginduk ke ID Folding Bike tadi. Iya. Berarti walaupun namanya beda, tapi tetap intinya ke sepeda lipat tadi Bang ya. Sepeda lipat. Kalau kayak maaf ya, aku juga komunitas motor. Kalau kayak aku kan GCI gitu kan, GSX Klub Indonesia. Jadi kan tuh kalau misalkan di Jambi GCI Jambi, kalau Palembang GCI Palembang gitu. Kalau yang sepeda lipat beda ya. Beda-beda. Jadi memang ada yang misalnya kalau di Sidoarjo ID Folding Bike Sidoarjo. Ada gitu juga kayak tapi gitu. Tapi kalau kebanyakan sih bebas sih ya. Nggak ada patokan harus ID Folding Bike, tapi yang jelas basicnya kita harus sepeda lipat. Oke Bang, ini banyak yang sudah, tadi kan aku sudah juga buat di story Instagram. Kalau hari ini kita bakalan tag video sama komunitas sepeda lipat. Jadi ada beberapa yang nanya nih Bang. Boleh. Dari Tazula Rifin. Yep. Apa sih Bang kelebihan sepeda lipat dibandingkan sepeda-sepeda yang biasa gitu? Apa sepeda ontel gitu? Bagus juga sih Bang. Sebenarnya satu, ringkas. Iya. Tapi kalau lihat posisinya kayak gini, sama aja Bang. Nanti bisa kita coba gimana cara siap. Nanti kita. Jadi kan kalau dari sejarahnya itu kan sepeda itu kan asik buat dibawa kemana-mana. Nah, kalau mau tahu sejarahnya tahun 70-an itu ada namanya Bickerton ya. Nah, waktu itu orang musim sepeda relic, sepeda lowrider. Nah, si Bickerton ini membuat gebrakan baru di mana dia membuat sepeda yang bisa diringkas. Iya, nah, itu sepeda lipat. Sebenarnya ringkas sih Mas. Nomor satu ringkas dia. Cuman ringkas aja. Kelebihannya cuma ringkas. Ringkas. Selebihnya ya apa? Maksudnya setelah ringkas itu apa lagi? Nah, kalau itu tergantung brand. Tergantung brand ya. Iya, ada tingkatannya dia. Jadi semakin mahal harga sepedanya, semakin nyaman atau semakin kenceng gitu? Kalau untuk kencang itu tergantung dari grup set sepedanya. Tapi kalau untuk kenyamanan ya bisa dibilang semakin tinggi harga sepedanya itu semakin nyaman pada saat digunakan. Oh gitu, ya. Oke, itu Bang Tazular ini tadi kita lanjut. Ini dari Bang Tias ya. Bang, minimal harga dari sebuah sepeda lipat paling murah sampai paling mahal Bang? Kalau untuk rent sendiri ya, yang kami ketahui itu dari 2,5 juta lah ya. Maaf, 1,5 juta udah ada. 1,5 juta sudah ada ya? Sampai nggak terhingga. Contohnya ini misalnya yang saya bawa ini kan sepeda Brompton, yang lagi heboh di Garuda nih loh. Iya. Nah, sepeda Brompton ini ada tingkatannya dari yang low, medium, sama yang high. Kalau yang high ini biasanya dia produksi, misalnya dia edisinya edisi line tahu kan line yang yang apa namanya yang kita buat Messenger itu ada collab sama Brompton dan itu cuma diproduksi 250 unit sedunia. Dan itu hanya harganya itu capai 100 juta. 1 unit? Iya. Aduh. Mendingan aku beli alat untuk studio. Jadi memang apa ya istilahnya tuh kita nggak ada patokan mahal murahnya segala macam. Yang penting kan nomor satu kenyamanan. Yang kedua kalau memang ada uangnya beli yang bagus kalian. Iya. Nah kalau sebenarnya kalau untuk yang Brompton tadi ya karena tadi brandnya sudah bagus. Oke Bang, ini kita lanjut Bang dari Dede ya. Iya. Dede. Cara mendapatkannya Bang. Ini kan kalau dibilang untuk Jambi kayaknya sudah ada toko sepeda lipat ini. Jadi kalau untuk pembelian sepeda lipat ini kan ada secara offline sama online. Kalau offline sendiri di Jambi ini sudah ada tokonya. Saya nggak promosiin tokonya ya, tapi ngasih tahu aja di depan jam terus ada KND. Ya itu ada sepeda lipat, tapi dia itu khusus distributor sepeda United. Oh United. Satu lagi yang di depan Samsat. Depan Samsat ada itu juga ada toko sepeda juga. Kalau yang di Samsat tuh dia umum. Semua brand ada.
gitu. Kalau untuk yang mohon maaf misalnya seperti sepeda Dahon atau Brompton tuh lebih banyak online. Online ya. Itu online-nya terpercaya tuh. Kita Yakin bisa tuh? via Bukalapak atau via Tokopedia. Jadi dari Bukalapak atau Tokopedia tadi kita bisa pilih sepedanya, uangnya kita transfer, ditahan sama Tokopedia, barang sampai baru dikirim. Kayak ya, gitu ya. gitulah, iya. Oke Bang, kita lanjut lagi Bang ya. Ini dari Scar. Bang, ini sepedanya dirakit sendiri atau memang sudah beli jadi nih? Kan ada katanya Iya, sepedanya ya ada yang bisa dirakit sendiri, ada yang oke. memang belinya langsung jadi kayak gitu. Jadi gini, kalau untuk sekarang ini ada yang dirakit, ada yang sudah jadi. Tapi kebanyakan sudah jadi. Kalau mau yang dirakit itu dia ada namanya Evenhon. Apa tadi? Mereknya Evenhon. Evenhon ya. Iya, jadi kita hanya beli frame-nya aja. Nanti grup set, kemudian kita beli handle post dan lain sebagainya, kita beli secara terpisah. Oh gitu. Berarti semua spare part dari sepeda lipat ini ada jualannya ya? Misalnya tuh Ada. kayak apa? Kayak yang bisa misalnya muter-muter gitu ya? Simpelnya misalnya ini grup set namanya. Heeh. Itu ada, atau misalnya ini handlebar. Heeh. Ya, ini ada juga. Jadi memang Mas bisa beli secara utuh, Heeh. bisa juga beli secara rakitan. Oh gitu. Gitu. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Untuk masalah kepraktisan Mas, Yap. sama sepeda-sepeda yang lain lah. Hmm. Apa sih keunggulan yang utama lah? Ini masalah kepraktisannya Oke, ya untuk sepedanya ya. Jadi kalau secara garis besar di dunia inilah ya, sepeda lipat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama lipatan secara trifold. Trifold Trifold itu tiga. Oh, Jadi iya. tiga bagian. Contohnya misalnya Brompton, atau misalnya punya United Trifold, atau misalnya punya elemen Pikes, atau punyanya siapa satu lagi saya lupa, 360. Jadi dia dilipat tiga lipatan. Satu lagi yang kedua, dua lipatan. Yang dua lipatan jadi ketika badan ketemu, jadi badan dilipat, jadi ban ketemu ban. Oh, ban Jadi ketemu ban secara langsung garis ya. besar ada dua dia. Ini yang viral kemarin Mas. Ini kok ada yang nanya ini nih, kayak orang yang terkenal nih yang nanya nih. Mas, masalah penyelundupan masalah sepeda lipat kemarin Mas. Oke. Pas pula nih ya posisinya Brompton. sama mereknya Brompton lagi dipakai ya. Iya. Menurut Mas nih Mas, Ah. apa tanggapannya Mas? Masalah penyelundupan kemarin. Oh aduh ini agak hati-hati ya Iya. saya ngomongnya. Saya nggak bisa berkomentar banyak, tapi yang jelas yang namanya kita mau import suatu barang itu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bisa jadi kemarin itu nggak mau bayar kali ya. Jadi makanya sama bea cukai ya sudahlah diangkat saja. Mungkin lah ya, tapi saya nggak tahu juga. Ya, tapi kenapa harus diselundupkan Mas? Apakah memang semahal itu harga sebuah sepeda lipat? Kalau yang kemarin diselundupin di Garuda tuh edisinya edisi Explorer. Explorer itu edisi Brompton ciptakan untuk berpetualang. Itu sedunia kalau dari informasinya kurang lebih sekitar 2.000 aja yang diproduksi. Oh. Gitu. Dan itu harganya mencapai 50 juta, Mas. Menurut Mas nih, Yuk. sepeda yang harganya mulai dari 1,5 juta sampai belasan juta ataupun ratusan juta gitu ya. Itu kalau digoes apa ada perbedaan gitu? Apa ada yang capek atau enggak gitu? Iya, sebenarnya gini, Mas ya. Kalau untuk apa namanya? Mau mahal, mau murah tetap keringetan aja satu. Yang kedua Intinya kan untuk olahraga ya. Iya, tetap bau juga. Cuma mungkin lebih kepada ini ya. Prestis Gengsi. ya, prestis sama kenyamanan dalam penggunaan lah ya. Bukan gengsi ya. Iya bisa jadi gitu. Bisa dibilang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Mas. Syarat untuk gabung di komunitas Sally. Oh gitu. Oke. Kecuali yang punya sepeda ya, jelas Iya, lah dia iya, punya iya. sepeda. Mungkin jalan kaki loh. Gak mungkin kan? Jadi gini, kita gabung dulu, kita ikut goes lah. Setiap hari Rabu malam, Tikum, Berarti titik kumpul di Tugu Kris di itu Kota apa Baru. tadi malam Hari Rabu malam ya? Berarti iya, malam Rabu Kamis ya? Iya, malam Kamis sekitar jam 19.30 sampai jam 8 kita ngumpul di sana. Nanti setelah itu kita menetapkan rutenya mau kemana aja. Oh gitu. Berarti yang mau ikutan silakan gabung ke Tugu Kris dari jam 7:30 sampai jam 8 di situ Iya, ya. kita ngumpul di Karena situ. kalau sudah lewat di jam 8 sudah Mungkin ketinggal, jalan. iya ketinggalan. Oke Mas, ini kita lanjut lagi masalah keanggotaan nih. Biar kawan-kawan di sana juga tahu kan. Oke. Sampai saat ini Sally beranggotakan berapa orang? Kalau di Instagramnya udah banyak ya, 570-an. Itu kan follower. Iya, kalau di grup WA kami sudah 80-an lah, 82-an lah sekitar. Itu pernah sekali kumpul orang sebanyak itu? Rencananya nanti hari Minggu.
Itu penuh Mas untuk Christmas. Rencana nanti kan ini kan 2019 mau berakhir. Kita mau menyambut tahun 2020. Iya. Nah, di tahun 2019 ini di Sunday terakhir 29 Desember 2019, insya Allah kita akan mengadakan goes bareng sepeda lipat. Arah ke? Itu jaraknya mungkin 45 kilo ya. 45 kilo Kita muter ke Candi. Candi Iya. ya. Oh iya. Nanti di tahun 2020 mungkin kita ada kegiatan yang setiap bulan ini fokus, misalnya ada kegiatan sosialnya segala macamnya. Jadi nanti di 2020 ini kita benar-benar godok. Jadi kita nggak sekedar cuma goes aja. Berarti sebelum ini belum ada kegiatan yang memang benar-benar positif untuk kontribusi yang tadi ya? Oh, Baru kalau untuk goes sosial kumpul gitu aja. belum. Paling nanti ini nih menjelang NR ini kan kita nanti rencana mau mengunjungi pos pengamanan Natal sama Tahun Baru. Oh gitu. Jadi cuman Nanti ngunjungnya tuh sana gimana? ngunjungi, nanti kita insya Allah kita ngasih bingkisan lah biar mereka semangat pada saat bertugas. Siap. Gitu. Tapi kalau mau donasi juga ke Semprul lah Mas. Gak bercanda. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Heeh. Menurut Mas nih, ada nggak tipe-tipe atau kriteria untuk anggota yang mau gabung ke Sally? Sebenarnya nggak ada. Yang pertama tuh gabung dulu aja di hari. Umur? Nggak, karena kebetulan di tempat kita juga ada pembina kita tuh senior. Tahun depan sudah pensiun. Oh, nggak bisa kok umur ada batasan nggak apa? Ada. 15, 14 Nggak masih bisa Nggak ikut. ada. Cuma ya kalau bisa kan karena kita goesnya malam nih. Kalau kita ngajak anak-anak kan nggak enaknya nanti dicari sama orang tua. Kalau aku biasa dicari orang tua kalau di warnet Mas. Kalau di luar biasa enggak. Mas, makasih banyak Mas sudah mampir di Iya. channelnya The Sempro. Oke Mas, makasih Oh, banyak iya. Mas. Thank you sudah Sama-sama. mampir ke sini. Iya. Semoga sukses komunitasnya. Iya. Dadah.